Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Waalaikumsalam dan warahmatullahi teman-teman semua. wabarakatuh. Terima kasih Salam. sudah bisa ikut di free webinar kita pada hari ini yang bertemakan World Food Safety Day tahun 2025 Science in Action untuk menyambut Food Safety Day 2025 pada tanggal 7 Juni tahun 2025, Bapak, Ibu sekalian. Baik, sebentar. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya izin terlebih dahulu untuk membacakan peraturan webinar yang Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa diikuti ya, Bapak, Ibu sekalian. Untuk Bapak, Ibu sekalian, silakan untuk menyalakan video apabila tidak ada kendala koneksi atau device-nya. Lalu Bapak, Ibu sekalian bisa untuk mematikan voice atau mic selama kegiatan webinar berlangsung. Lalu untuk pertanyaan, boleh disampaikan selama kegiatan webinar berlangsung melalui chatbox ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk sertifikat, nanti hanya akan diberikan kepada peserta yang mengisi absensi yang akan disampaikan di akhir acara Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian mengikuti acara webinar ini sampai selesai ya untuk mendapatkan sertifikat webinar pada hari ini. Baik, untuk recording webinar nanti dapat dilihat kembali pada YouTube Sub Solution, Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum saya mulai, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Sakila yang bertugas pada hari ini sebagai moderator pada webinar Food Safety Day 2025, Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum saya mulai menjalankan company profile, saya izin untuk memberikan polling ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk diisi beberapa pertanyaan yang sudah kami eh, susun. Silakan Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah muncul untuk pollingnya? Boleh diisi, Bapak Ibu. Hanya ada dua pertanyaan ya. Silakan diisi. Oke, yang masuk sudah ada 18. Oke, ada 50 peserta. Silakan yang lainnya boleh diisi untuk pollingnya. Ada dua pertanyaan ya, live dari daerah mana dan juga aktivitas pada saat ini. Oke, silakan diisi Bapak Ibu sekalian. Izin off cam karena jaringan. Oke, tidak apa-apa. Yang bisa on cam silakan on cam ya, jika tidak ada kendala jaringan. Oke, yang lainnya sudah ada 102, 102 yang menjawab. Kita tunggu sampai jam 10.15 ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah 105 peserta yang jawab. Wah, lebih besar di Jawa ya, Pulau Jawa. Dari Jawa 79%, dari Sumatera 11%. Dari Kalimantan juga ada ya, jauh-jauh nih. Dari Kalimantan 5%. Sulawesi. Waduh, di Sulawesi dari daerah mana nih? Nanti mungkin kita bisa tanya jawab ya. Papua. Oh, belum ada nih dari Papua, Bapak Ibu sekalian. NTB, NTT. NTB ada 2%. Boleh open mic nih dari NTB, silakan. Bapak Ibu, dari NTB dari mananya nih? Boleh dijawab atau direspon, Bapak Ibu. Dari Bali ada 3%. Mataram, Kak. Waduh, jauh banget ya. Dari Mataram, Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak Rian. Oke, sudah 120. Oke, yang lainnya? Apakah ada kendala, Bapak Ibu sekalian? Gorontalo. Waduh, jauh banget ya. Gorontalo itu di Sulawesi ya, kalau tidak salah. Oke, saya izin untuk stop ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menjawab polling dari kami.
Baik, saya izin untuk menampilkan share screen kembali. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk memutarkan video company profile dari Sub Solution, Bapak Ibu. Silakan. Baik Bapak Ibu semua yang belum tahu Sub Solution adalah lembaga konsultasi maupun training dan juga perbantuan beberapa sertifikasi dan juga perbantuan lembaga-lembaga pemerintah untuk perusahaan, akademisi, kampus, dan yang lainnya. Baik, berikut adalah beberapa klien kami atau perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami, perusahaan maupun kampus di seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Silakan bisa lihat di layar. Ya, baik. Bagi Bapak Ibu semua yang belum terkoneksi dan juga follow kami melalui LinkedIn maupun Instagram, silakan di follow dan juga di connect ya Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Dari jam 10 sampai jam 10.15 akan dilakukan opening webinar. Dari jam 10.15 sampai jam 10.25 akan dilakukan opening speech dari Managing Director SAF.
Lalu jam 10 sampai jam 11 akan dilakukan pemaparan materi oleh pembicara. Lalu jam 11 sampai jam 11.30 akan dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan boleh disampaikan melalui chat box ya. Lalu dari jam 11.30 sampai jam 11.45 kita akan melakukan kuis Bapak Ibu sekalian. Lalu dari jam 11.45 sampai jam 12 akan dilakukan penutupan dan sesi dokumentasi. Jadi jangan sampai dilewatkan ya Bapak Ibu semua untuk mengikuti acara webinar ini sampai akhir. Baik Bapak Ibu semua, saya izin untuk membacakan profil dari Managing Director SAF, yaitu Bapak Gilang Anugrah Putra. Beliau berpendidikan S2 Keamanan Pangan di IPB, lalu program Profi Insinyur di Institut Teknologi Indonesia, dan juga S1 Teknologi Pangan. Lalu untuk riwayat pekerjaan beliau sebagai Food Safety Quality Consultant and Trainer di PT Sapsu Prima Utama, lalu sebagai Associate Food Safety Trainer Layat Register and Bureau Veritas. Lalu beliau juga memiliki riwayat pekerjaan sebagai Food Entrepreneur dan Demintarsih, lalu pernah di PT Matahari Putra Prima Tbk, PT Futami Food and Beverage, lalu Premises Consulting, PT Nestle Indonesia, PT Kaldusari Nabata Indonesia, PT Ceres, dan juga PT Sentral Pertiwi Bahari, Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk sertifikasi yang beliau miliki, yaitu ada IPP, Insinyur Profesional Pratama, FSSC 22000 versi 6 Lead Auditor, BRCGS Food Safety ISO 9 Lead Auditor, ISO 22000 2018 Lead Auditor IRCA, PCQI Preventive Control Qualified Individual, FDA Preventive Control for Human Food, dan juga ISO 9001 2015 Lead Auditor IRCA. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum terkoneksi dengan Pak Gilang, silakan untuk di-connect dengan username Gilang Anugrah Putra, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya izin untuk stop share terlebih dahulu. Apakah Pak Gilangnya sudah ada nih? Oke, Pak Gilang sudah ada ya. Oke, Baik, sudah. eh, apa kabar Pak Gilang? Sehat ya Alhamdulillah Pak ya? sehat. Lagi nggak ada kuliah sampai ini. Nggak ada Oke, kuliah. Alhamdulillah Pak. Sibuk Iya. ya Pak ya? Hah? Nggak juga. Oh, enggak juga. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Gilang, bisa dimulai Pak. Oke, karena waktu jalan terus ya. Saya coba share screen dulu. Udah kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah full screen? Sudah full screen Pak. Sudah full screen ya. Oke, saya mulai saja karena waktu kita singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang pertama saya ingin sampaikan yang terhormat Pak Kurnia Ramadan PhD sebagai pembicara utama kita pada webinar World Food Safety Day 2025. Kemudian Bapak Ibu peserta webinar ya. Saya lihat dari daftar registrasi ada dari akademisi, praktisi di industri, baik makanan, kemasan, atau juga mungkin yang lain ya. Kemudian juga dari instansi pemerintah, fresh graduate, mahasiswa, dan untuk seluruh peserta webinar yang berbahagia, perkenalkan nama saya Gilang. Saya mewakili Sub Solution sebagai lembaga training dan konsultasi dan juga sebagai event organizer pada webinar kita kali ini. Mengucapkan selamat datang dan semoga dapat mengikuti webinar World Food Safety Day 2025 dengan baik gitu ya. Oke, sebenarnya Bapak Ibu Hari Keamanan Pangan Sedunia eh, akan jatuh di tanggal 7 Juni tahun 2025. Jadi kurang lebih sebulan ke depan ya kami mengawali ya lebih cepat 1 bulan untuk memperingati kegiatan ini. Dan tema tahun ini adalah Food Safety Science in Action. Dan ini menegaskan bahwa sains gitu ya, atau sains adalah fondasi utama dalam menjaga keamanan pangan di sepanjang rantai pasok. Dan tanpa sains kita tidak akan mampu mencegah bahaya keamanan pangan yang kita kenal, apakah bahaya mikrobiologi, bahaya kimia, maupun bahaya fisik yang dapat mencemari makanan kita, gitu ya. Mohon maaf kalau ada suara tambahan ya. Kedengaran nggak, Put? Ini karena di luar sih kayaknya lagi ada acara pernikahan. Jadi suara petasan. Aman Semoga Pak, tidak tidak ada yang masuk Pak. aman ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini mengingatkan bahwa sebenarnya Hari Keamanan Pangan Sedunia adalah 7 Juni tahun 2025 gitu ya. Dan eh, tema yang sudah ditetapkan oleh FAO dan WHO adalah Food Safety
Science in Action. Secara pribadi saya cukup tertarik dengan tema kali ini karena kebetulan juga masih menempuh pendidikan gitu ya di salah satu kampus dan saya juga menyadari betapa pentingnya sains dalam melakukan tindakan terutama untuk kaitan dengan keamanan pangan. Nah, berdasarkan fakta yang kami dapatkan dari publikasi FAO, ada 600 juta orang jatuh sakit ya setiap tahun akibat penyakit bawaan pangan. Dan ternyata ini memberikan dampak biaya tahunan untuk pengobatan penyakit bawaan pangan diestimasikan kurang lebih ada 15 miliar US dollar gitu ya. Kemudian bahaya tertentu sifatnya tidak statis. Salah satunya adalah bahaya yang kita kenal sebagai bahaya mikrobiologi akibat dari mikroorganisme hidup gitu ya. Kita tidak dapat melihat bahaya ini, kemudian juga mikroorganisme dapat bergerak, berkembang biak, hewan dapat membawa bahaya mikrobiologi, begitupun manusia dapat ditemukan di mana saja, kapan saja, dan ilmu pengetahuan membantu kita memahami kondisi yang dapat mengendalikan dan mengurangi resiko yang mungkin ditimbulkan akibat mikroorganisme ini terhadap manusia gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai beban ekonomi. Jadi ternyata penyakit bawaan pangan memberikan beban ekonomi kurang lebih 100 miliar US dollar setiap tahunnya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dan ini disebabkan oleh hilangnya produktivitas dan biaya perawatan kesehatan gitu ya. Kemudian eh, bakteri yang resisten terhadap antimikroba dapat ditemukan dalam pangan sehingga beberapa sektor seperti pertanian dan peternakan tentu perlu mewaspadai dan bijak dalam penggunaan antimikroba agar patogen yang resisten tentu tidak menular kepada manusia melalui pangan gitu ya. Kemudian fakta lainnya adalah beberapa senyawa kimia ya, yang masuk dalam kategori chemical hazard dapat menimbulkan resiko tertentu ketika manusia terpapar dalam jumlah yang kecil dan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Dan para ilmuwan telah mengembangkan metode penelitian penilaian resiko ya, atau risk assessment untuk memperkirakan cara menjaga keselamatan kita bahkan ketika kita terpapar senyawa tersebut ya dalam jumlah yang kecil tetapi sepanjang hidup kita gitu. Itu yang menjadi beberapa fakta yang kita perlu ketahui. Kemudian eh, kita semua membutuhkan pangan yang aman gitu ya, Bapak Ibu semua ya. Dan pangan atau makanan dapat terkontaminasi dari berbagai bahaya gitu ya. Apakah bakteri, eh, chemical hazard, parasit ataupun bahaya lainnya. Dan hal tersebut dapat menyebabkan penyakit. Penyakit ini berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada mata pencaharian kita, pendidikan, perekonomian, dan penyakit ini dapat dicegah gitu ya. Dan pencegahan itu tentu dapat optimal dilakukan ketika kita memiliki informasi yang tepat dalam mengambil tindakan. Dan karena itulah eh, menarik tema kali ini mengenai food safety science in action. Karena ketika kita memahami sainsnya, berarti kita dapat mengambil tindakan yang tepat gitu. Dan pada Hari Keamanan Pangan Sedunia nanti di tanggal 7 Juni di tahun 2025 kita diingatkan kembali bahwa keamanan pangan adalah hak dan tanggung jawab bersama ya, dan setiap orang dari berbagai eh, latar belakang apakah akademisi, industri baik itu pangan, kemasan pangan, pakan ternak, jasa boga ataupun yang lainnya termasuk juga regulatori, instansi, dan juga masyarakat itu dapat berperan aktif dalam keamanan pangan gitu. Kemudian tema World Food Safety Day kali ini adalah Science in Action, ilmu pengetahuan dalam aksi, dan ini semua tentu didasarkan pada penerapan scientific evidence atau bukti ilmiah, tentu yang terbaik secara hati-hati, jelas, bijaksana untuk memahami bagaimana dan mengapa makanan dapat terkontaminasi dan menyebabkan penyakit gitu ya. Ilmuwan telah melakukan penilaian dan analisa risiko terkait dengan keamanan pangan dan bahaya keamanan pangan tersebut. Ada yang telah diketahui, ada yang sedang berkembang ataupun mungkin diperkirakan akan muncul. Dan ilmuwan memberikan saran
untuk membantu para pembuat kebijakan, pelaku usaha pangan, konsumen dalam mengambil keputusan yang tepat. Sehingga salah satu eh, konten dari materi yang kami usulkan kepada Pak Kurnia adalah nanti Bapak Ibu akan dikenalkan dengan kodeks gitu ya. Eh, dan kodeks memiliki framework dalam risk analysis, ada risk management, ada risk assessment, dan ada risk communication. Eh, Tentu tanpa ilmu pengetahuan tidak mungkin menjaga keamanan pangan di sepanjang rantai pasok. Kemudian pada Hari Keamanan Pangan Sedunia eh, yang akan dilakukan tanggal 7 Juni dan kita sudah lakukan webinarnya hari ini, kita diingatkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam membantu pengambil keputusan yang tepat terkait dengan pangan. Apa yang dapat kita lakukan? Tentu ilmu pengetahuan menjadi dasar bagi pedoman keamanan pangan, namun pencegahan penyakit bawaan pangan bergantung pada tindakan yang tepat dari kita semua. Dan tindakan tersebut tentu adalah berbasis sains gitu ya. Dan ini butuh kolaborasi dari berbagai bagian, baik dari industri, pemerintah, akademisi, ya, dan juga masyarakat. Dan di dalam webinar kali ini saya mengutip pesan FAO, if it isn't safe, it isn't food gitu ya. Jika tidak aman, maka itu bukan pangan. Mari bersama-sama Bapak Ibu dari berbagai latar belakang peserta webinar kita kali ini menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas, karena pangan aman adalah hak asasi setiap manusia. Selamat mengikuti webinar kali ini. Kami berharap semoga bermanfaat dan juga menginspirasi bagi kita semua, eh, apakah dari akademisi, dari industri, kemudian juga instansi, masyarakat, gitu ya, dan latar belakang peserta webinar. Sekali lagi semoga bermanfaat dan dapat dinikmati ya, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Dari saya sekian, itu ya Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gilang atas opening speech-nya. Baik, sebelum kita masuk ke materi utama nih ya, Bapak Ibu sekalian, kita adakan kuis terlebih dahulu ya. Hanya 5 pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait World Food Safety Day 2025. Baik Bapak Ibu semua, apakah sudah terlihat untuk Kahoot-nya Bapak Ibu sekalian? Boleh direspon, silakan. Oke, hanya 5 pertanyaan Bapak Ibu ya. Ini sebentar saja nih. Boleh direspon atau boleh masuk ya. Untuk namanya silakan bebas Bapak Ibu sekalian. Kita hanya mengisi beberapa pertanyaan. Oke. Dari 155 peserta nih. Oke, boleh. Yang lain? Oke. Bumi, oke. Aus. Yang lainnya boleh ya. Oke, ini yang nomor siapa nih? Oke. PC. Oke, yang lain silakan. Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu sampai 100 peserta Bapak Ibu, silakan. Masih ada yang bisa join? Oke, 80, 20 peserta lagi Bapak Ibu. Silakan. Boleh join. Yang bisa ya. Yang tidak terkendala, kita tunggu. Oke. Sudah 85. Waduh, banyak sekali ya. Silakan yang lainnya. Izin off cam, oke, Pak Iqbal. Oke, saya izin untuk kunci ya. Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja untuk kuis Kahoot ini. Saya izin untuk start. Silakan Bapak Ibu sekalian, boleh dijawab untuk kuisnya.
True or false? Bisakah kita sakit karena makanan yang kita makan 3 hari yang lalu, Bapak Ibu sekalian? Ya atau tidak? Atau true or false? Silahkan Bapak Ibu dijawab. Oke, kita tunggu. Oke, banyak yang jawab betul ya. Hanya 3 peserta nih yang jawab salah. Oke, posisi pertama itu bumi. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, bisa ya. Bisa menyebabkan sakit ya. Beberapa mikroorganisme berbahaya memerlukan waktu lebih dari beberapa jam untuk membuat badan kita sakit gitu, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita next. Apakah buah dan sayur perlu dicuci dulu sebelum kita kupas, Bapak Ibu sekalian? Oke, biasanya ibu-ibu nih ya yang tahu nih. Oke, boleh 5 detik lagi. Oke, masih 3 orang yang salah ya. Oke, jawabannya betul. Oke, Kak Bumi nih masih posisi pertama. Jawabannya adalah iya ya. Mencuci dengan air bersih dapat menghilangkan tanah dan kontaminan yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita next. Apakah makanan yang jatuh ke lantai aman untuk dimakan jika kita mengambilnya dalam waktu 5 detik? Nah, ini biasanya orang-orang dulu tuh ngomongnya gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Gak apa-apa, belum 5 detik, diambil lagi. Nah, itu. Apakah boleh Bapak Ibu sekalian? Ya atau tidak? Oke, jawabannya tidak boleh. Waduh, 13 peserta. Ini kayaknya peserta-peserta yang ambil makanan setelah 5 detik ya. Oke, kita next. Posisi pertama, oke. Oke, berubah ya. Kita next. Jawabannya adalah tidak. Karena mikroorganisme yang dapat langsung berpindah ke makanan dan menyebabkan penyakit dalam beberapa kasus. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita next. Can you tell if foods is safe to eat by its look and smell, Bapak Ibu sekalian? Apakah aman bila kita lihat dari tampilan dan juga bau ataupun aromanya saja? Silakan dijawab. Waduh, banyak yang salah ya. Oke, jawabannya. Oke, kita podiumnya berubah lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita next. Jawabannya adalah tidak ya. Karena sebagian besar mikroorganisme itu dapat membuat kita sakit, Bapak Ibu sekalian. Tidak mengubah tampilan ataupun bau makanan. Oke, kita next. Pertanyaan terakhir. Amankah mencairkan makanan beku, towing, pada suhu ruangan, Bapak Ibu sekalian? Silakan dijawab. Nah, biasanya ibu-ibu juga nih ya, yang cairin makanan dari beku ke temperatur room. Oke, jawabannya tidak ya, Bapak Ibu sekalian. Karena mencairkan makanan di lemari es itu atau di air dingin dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Jadi sebaiknya harus di towing, jangan langsung ke suhu ruang, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lihat posisi ketiga. Ini ada Pak Yusro. Posisi kedua Mbak Adis atau Ibu Adis. Silakan posisi pertama ada dari Kak Khalida Citra. Oke, Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk stop share terlebih dahulu. Oke, baik. Bapak Ibu semua, sudah kita kuis gitu ya Bapak Ibu. Sudah terbayang gitu ya bagaimana cara kita untuk menjaga keamanan pangan di hari Food Safety Day tahun 2025 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk melanjutkan. Kita masuk ke materi webinar kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian.
Saya akan membacakan terlebih dahulu untuk pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Kurnia Ramadan. Beliau berpendidikan Doctor of Philosophy in Food Science di University of Nottingham di UK, lalu Master of Science in Food Technology di University Science Malaysia, dan juga Bachelor of Science in Food Technology di IPB, Bapak Ibu sekalian. Riwayat pekerjaan beliau yaitu undergraduate program chair Department of Food Technology di Universitas Bakri dan juga vice chair of Jakarta Regional Branch Committee Indonesian Association of Food Technologies, Bapak Ibu sekalian. Untuk publikasi yang beliau miliki di sini sudah tertera, Bapak Ibu sekalian, boleh dibaca ya. Lalu untuk Bapak Ibu sekalian yang belum terkoneksi dengan beliau, boleh di-connect untuk LinkedIn-nya, username-nya dengan Kurnia Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mulai saja untuk sesi materinya. Sebelumnya saya izin untuk menyapa terlebih dahulu nih Pak Kurnia. Oke, Pak Kurnia sudah ada. Assalamualaikum Pak Kurnia, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Kurnia, baru pertama kali nih ketemu Pak Kurnia. Ya, terima kasih sudah diundang. Oke, Pak Kurnia. Sudah siap Pak Kurnia? Ya, sudah langsung saja. Oke, silakan Pak Kurnia. Ya, ya. Sudah terlihat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, serta webinar ya, dalam bentuk World Research Day 2024. Ini webinar paling awal ya, yang paling Research Day termasuk keberlanjutan. Nah, beriringan dengan tema yang diusung pada World Research Day 2025, itu tentang science education, saya akan sampaikan pemaparan dan juga melakukan sains. Mohon maaf Pak, untuk suaranya mungkin bisa diatur terlebih dahulu Pak. Oh, kurang jelas. Iya Pak, kurang jelas Pak. Cek, cek, cek. Mungkin bisa diulang kembali Pak. Oke, tes, tes. Oke, Udah sudah lebih jelas sudah belum? sudah jelas Pak Kurnia. Lebih Silakan jelas Pak. ya. Baik, baik. Ya. Jadi saya akan menyampaikan pemaparan tentang menerapkan sains mewujudkan keamanan pangan. Eh, ini apa namanya? Ya, ini saya desain pemaparan ini general sekali ya. Jadi tentang pentingnya sains untuk keamanan pangan dan pentingnya keamanan pangan itu sendiri. Dan ini saya terima undangan dari SAF ya, oleh Pak Gilang. Saya ucapkan terima kasih. Saya masa terhormat sekali. Ini saya perlu disclaimer bahwa background saya memang ilmu pangan, ya, ilmu pangan yang di dalamnya ada keamanan pangan. Tapi untuk pengalaman dalam spesialisasi di keamanan pangan lebih banyak Pak Gilang gitu. Jadi saya akan lebih lebih generik nantinya terkait dengan ilmu pangan secara umum ya. Nah, jadi peringatan World Food Safety Day ini kan kalau kita lihat sebenarnya baru 2019 ya. Jadi FAO menetapkan ya dalam satu forum itu mulai peringatan itu tahun 2019 dan kita melihat bahwa apa namanya temanya kan berubah-ubah ya, berubah tiap tahun gitu ya. Yang diusung tahun ini Science in Action. Nah, kalau kita lihat menariknya tahun sebelum-sebelumnya itu memang temanya itu mencerminkan hal-hal yang cukup penting untuk keamanan pangan ya. Yang tahun lalu itu tema yang diangkat adalah prepare for the unexpected. Jadi menyiapkan sesuatu yang tidak perkirakan atau tidak kita harapkan gitu ya. Nah, ini mencerminkan pentingnya resiko ya. Nah, ini kan yang namanya keamanan pangan itu adalah resiko ya kan. Resiko yang perlu diantisipasi, yang harus dicegah, yang harus apa namanya diwaspadai terlebih dahulu sebelum itu kejadian kan gitu ya. Jadi aspek resiko sendiri mencerminkan bagaimana pentingnya menjaga keamanan pangan. Kemudian di tahun 2023 itu ada Food Standard Safe Life gitu ya. Jadi tentang pangan itu perlu ada ketentuan-ketentuan yang
bisa diacu oleh masyarakat secara luas gitu ya. Nah, kemudian juga di tahun sebelumnya lagi ada Safer Food for Better Health ya, di pangan yang aman untuk kesehatan yang lebih baik gitu ya. Nah, namun di Indonesia ya kita juga alhamdulillah Indonesia sudah menempatkan keamanan pangan ini jadi satu hal penting ya. Kita lihat berdasarkan undang-undang pangan itu tercantum ya tentang definisi keamanan pangan sendiri ya. Itu mencegah pangan dari berbagai cemaran yang sebagaimana kita sudah ketahui ya. At least kan ada pencemaran biologis, kimia dan fisik gitu ya. Sehingga hal ini secara de jure, secara aturan memang sudah masuk agenda penting. Tapi memang nanti kita lihat kembali bagaimana kenyataan di lapangan kan gitu. Nah, bicara sains sebagai atau science in action, maka kita perlu menempatkan sains ini atau ilmu pengetahuan ini sebagai fondasi dari keamanan pangan itu sendiri. Di antaranya untuk menjawab pertanyaan ya, masalah makanan dan minuman kan orang seringkali menganggapnya suatu hal yang biasa ya, hal yang sehari-hari gitu kan. Eh, yang lebih sering dibahas kan kita dengar di masyarakat juga adalah tentang gizi ya kan, makan yang bergizi segala macam. Tapi justru aspek aman ini yang harusnya jadi prasyarat itu eh, masih saya lihatnya masih kurang kurang mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tentang aspek gizinya gitu kan. Apalah artinya makanan bergizi kalau dia tidak aman kan gitu. Maka sebenarnya yang tadi disampaikan ya, if it is not safe, it is not food ya. Kalau ini nggak aman, ya itu bukan makanan. Artinya kita harus betul-betul ya memahami kenapa sih makanan bisa jadi tidak aman? Kenapa makanan yang kita masak di rumah, yang dimana kita kurang lebih mengetahui situasi rumah kita, tapi kok sewaktu-waktu bisa jadi tidak aman. Nah ini kan untuk menjawab pertanyaan ini ya kita perlu pendekatan ilmiah ya, perlu memahami. Ya. Mungkin kalau fisikal ya aspek fisik, cemaran fisik itu yang paling mudah ya. Secara kasat mata kita bisa lihat kan pecahan kaca, staples yang paling sering sekali ya. Kemudian apa serpihan kayu apa segala macam itu yang kasat mata itu lebih mudah untuk diantisipasi ya karena dia terlihat kasat mata. Nah, tapi yang tidak kasat mata ini ya biologis ya, khususnya mikrobiologis kan. Nah, itu kan kita nggak kelihatan. Bisa jadi ada indikatornya eh, rumah gitu ya. Tadi terkait sama pertanyaan quiz tuh yang sebelum terakhir tuh agak tricky juga tuh. Apakah kita bisa memastikan suatu pangan itu aman dari tampilan dan eh, apa namanya eh, aromanya, baunya, ya. Sebenarnya yes or no ya, jadi nggak ada jawaban mutlak kan. Oh ada juga kan yang bisa kita ini sebenarnya ya, bisa bisa kita lihat. Meskipun hakikat mestinya itu bisa dilakukan setelah uji mikrobiologi ya, uji uji lab mikrobiologi. Tapi kalau misalnya katakanlah aromanya berubah itu kan indikasi ada reaksi ya, reaksi si pertumbuhan mikroba gitu kan ada metabolit metabolit mikroba yang sudah menjadikan makanan itu busuk segala macam ya itu menjadi indikator. Nah itu dua hal ini dan juga kimia ya, bahaya kimia ini kan termasuk residu pestisida ini lebih susah lagi deteksinya harus harus pakai pendekatan laboratorium ya. Kemudian apa namanya mungkin ada bahan berbahaya yang masih disalahgunakan ya kan yang mungkin secara kasat mata secara ini tidak terlalu mudah untuk dibedakan dengan yang normal gitu ya. Nah, jadi memang pendekatan ilmiah itu perlu betul uh, membantu kita dalam menjawab jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kenapa kalian bisa jadi tidak aman gitu kan? Dan how to-nya ya, bagaimana cara mencegah uh, penyakit akibat makanan ini, foodborne disease ya, itu juga kita bisa lakukan dengan pendekatan ilmiah. Nanti uh, aplikasinya di lapangan adalah ya praktek CPPOB itu ya, cara pengolahan yang baik ya, ataupun cara apa namanya food handling yang baik ya untuk di uh, rumah makan siap saji segala macam ya. Jadi ada prosedur-prosedur yang ditetapkan itu juga ditetapkan bukan bukan gimana-gimana tapi itu basisnya adalah ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi kita harus menempatkan ya bahaya, memahami bahaya dan resiko itu dengan seksama ya. Lagi-lagi resiko ini kan nggak kelihatan bahayanya kalau belum terjadi gitu ya.
dan mungkin apa kebiasaan eh, kurang baik dari bangsa kita yang namanya antisipasi resiko tuh kurang kurang diperhatikan gitu ya. Kalau belum heboh tuh belum jadi perhatian gitu ya. Padahal ini harusnya yang kita kita kendalikan di awal untuk mencegah musibah atau mencegah bahaya itu terjadi kan gitu. Kemudian teknologi pangan ya kita manfaatkan untuk menghindari bahaya ya, termasuk teknologi pengeringan, pembekuan ataupun pemanasan, sterilisasi ya, sterilisasi dan seterusnya. Kemudian juga penetapan regulasi dan standar itu berbasis ilmiah. Jadi apa-apa yang sudah ditetapkan ya karena memang sudah terbukti secara ilmiah ya meskipun nggak langsung dampaknya terjadi gitu ya kayak ambil makanan belum 5 detik tadi ya meskipun secara empiris ada yang oke-oke aja gitu itu kan bukan berarti itu bebas dari bahaya kan gitu ya. Ini itu yang perlu kita perhatikan. Nah ini secara historis kita sudah punya arsip sejarah sebenarnya yang layak jadi bahan pelajaran bersama bahwa kasus tempe bongkrek yang saat ini sudah tidak ada ya. Pada saat itu orang-orang yang ekonomi ke bawah itu apa namanya memanfaatkan ampas kelapa ya dan juga jagung pipil kalau nggak salah itu untuk difermentasi jadi tempe. Secara tampilan itu oke gitu ya, tapi ternyata setelah dikonsumsi banyak kasus keracunan yang terjadi secara berulang kali ternyata ya. Nah ini catatan sejarah terawal di tahun 1895 bisa jadi sebelum yang tercatat sudah ada juga kan gitu ya. Dan akhirnya di tahun 80-an itu sudah pemerintah sudah resmi melarang ya eh, apa namanya eh, tempe bongkrek itu ya, oh, tahun-tahun 60 malah ya. Nah, ini satu aspek pembuktian eh, apa namanya menggunakan sains ya bahwa ditemukan bakteri eh, Pseudomonas ya yang apa menyebabkan kasus keracunan massal ini ya. Kemudian Bapak Ibu pernah mungkin pernah mendengar istilah kan ditetapkan berdasarkan sains ya kan bahwa di suhu inilah mikroba atau bakteri itu tumbuh secara cepat ya sehingga eh, sangat-sangat disarankan ya meskipun kalau level rumah tangga rumah masing-masing mungkin masih oke lah gitu nggak terlalu bahaya tapi kalau kita udah bicara bisnis ya udah bicara untuk usaha menyajikan makanan untuk orang lain untuk konsumen maka tolong kita perhatikan betul ya prosedur-prosedur yang memang ditetapkan berdasarkan eh, temuan dari sains ini ya gitu jadi eh, mungkin yang Jaringannya terputus-putus ya Pak Kurnia. oh mohon Apakah maaf ya. hanya di... Ya, oke, Ah, sudah ya nanti bisa bang ditanya tadi lagi Pak. jadi ya. Satu lagi yang kurang jadi perhatian adalah masalah alergen gitu ya. Bahwa alergen ini atau zat-zat penyebab alergi itu juga termasuk dalam kategori bahaya ya, bahaya kimia. Jadi itulah makanya Badan POM itu mewajibkan kita mencantumkan eh, komposisi bahan-bahan yang mengandung alergen gitu ya untuk memberikan informasi. Itu bahaya untuk bagi orang yang alergi. Meskipun untuk orang yang alergi bukan suatu bahaya kan gitu ya. Jadi memang hal ini juga menjadi perhatian yang perlu kita cermati bersama ya dari bagian keamanan pangan. Karena studi-studi tentang alergen sudah cukup banyak sekali ya dan kasus-kasus dampak dari konsumsi alergen juga bahkan sampai menyebabkan kematian seperti itu ya. Nah, menariknya, eh, sains digunakan sebagai fondasi keamanan pangan dan nanti ditetapkan sebagai regulasi, sebagai peraturan, ternyata itu tidak menyebabkan peraturan itu seragam, ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Ini ada dua kasus yang saya highlight. Yang pertama tentang kasus mie instan, ya, di mana Taiwan merecall dan juga Singapura ya, merecall, menarik atau melarang peredaran dari mie instan asal Indonesia dikarenakan terdeteksi mengandung cemaran ya residu pestisida etilen oksida gitu ya. Nah, ini kan ada perbedaan sedangkan statement dari BPOM ya selaku otoritas penanggung jawab keamanan pangan itu menyatakan itu aman gitu ya. Nah, memang ini dalam hal perbedaan batas ya, batas toleransi itu tiap negara bisa jadi berbeda dan kemudian juga perbedaan dalam interpretasi data karena kan dalam analisis uji kandungan etilen oksida itu yang dideteksi itu bukan langsung etilen oksidanya gitu. Jadi ada senyawa
intermediate atau senyawa lain yang jadi indikator gitu ya, indikator keberadaan etilen oksida gitu. Jadi ada perbedaan metode dan ada interpretasi data gitu ya. Itu untuk di Asia ya. Nah, kemudian di Eropa dan Amerika ini masih anget nih, maksudnya baru beberapa tahun terakhir ya, 2022, Uni Eropa itu ketuk palu ya, melarang titanium dioksida ya sebagai BTP. Titanium dioksida ini kan kalau di list peraturan BPOM kita masuknya ke BTP eh, eh, pewarna ya, putih ya, putih banyak digunakan di daging, bakso dilarang. Tapi di US termasuk Indonesia sampai saat ini peraturan BPOM tahun 2019 tentang bahan tambah pangan itu masih masih memasukkan list titanium dioksida gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan standar ya gitu. Nah, di level dunia sebenarnya ada upaya untuk harmonisasi ya, harmonisasi standar dan regulasi tentang keamanan global itu melalui suatu badan yang bernama Codex Alimentarius Commission. Ini adalah semacam badan atau panitia bentukan yang diinisiasi oleh FAO dan WHO ya. Sudah lama, sudah tahun sejak 1963 ya, dengan tujuan melindungi konsumen dan memfasilitasi perdagangan yang adil ya. Nah, nanti outputnya dari kodeks ini akan banyak dokumen-dokumen standar, pedoman, ya, panduan, ya, itu tapi sifatnya bukan wajib, namun sifatnya bisa atau dianjurkan untuk jadi referensi bagi pemerintah-pemerintah berbagai negara, ya, dan juga termasuk World Trade Organization gitu ya. Nah, kemudian berikutnya eh, ini anggotanya adalah negara-negara ya atau pemerintah dan satu organisasi Uni Eropa. Kenapa Uni Eropa masuk sendirian? Karena awalnya kodeks itu adanya di kodeks Europe ya, kodeks Eropa. Baru kemudian FAO dan WHO mendorong ya udah bikin aja kodeks untuk level dunia gitu ya. Sehingga diikutkanlah seluruh negara anggota PBB ya. Nah, selain negara dan pemerintahan itu juga NGO dan badan-badan terkait termasuk ASEAN ya, kemudian UNDP, UNIDO, UNICEF itu juga ikut sebagai posisinya observer gitu ya. Jadi menerima masukan-masukan dari berbagai lembaga. Nah, ini susunan panitia kerjanya, ada komite eksekutif ya, kayak semacam BPH-nya gitu, urus harian, dan kemudian ada komite-komite yang spesifik. Ada yang by subject dan ada yang komoditas ya. Kalau by subject ini ada kontaminan, bahan tambahan pangan, hygiene, impor ekspor ya, labeling dan lain sebagainya ini. Kalau untuk komoditas ini ada kelompok serealia dan kacang ya, perikanan, buah dan sayur, lemak dan minyak serta spices dan culinary ya, herbs, apa namanya bumbu-bumbu. Di samping itu juga ada komite wilayah ya, Afrika, Asia dan seterusnya ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa cek di website yang FAO sendiri, itu banyak resources, banyak sumber-sumber yang bisa kita lihat, kita pelajari gitu ya. Nah, Indonesia pernah masuk sebagai pimpinan ya di mungkin sudah kenal ya orang-orang yang kuliah di pangan mungkin kenal nama Pak Winarno ya, pernah 2 kali, kemudian Pak Pur, Purwito Haryadi juga jadi wakil ya beberapa kali duduk di eksekutif committee ya. Nah, ini contoh standar ya, jadi standar untuk RISE misalnya ya. Dari Wayat amandemennya ditetapkan tahun 95, kemudian amandemen berikutnya tahun 2019 ya. Nah ini isinya kurang lebih kalau Bapak Ibu pernah lihat dokumen SNI ya, isinya kurang lebih mirip-mirip seperti itu ya, isinya standar. Nah, kalau yang ini yang lebih lengkap, ada general principles, ada guidelines ya, tentang food hygiene. Ini di amandemen berkali-kali gitu ya. Amandemen terakhir tahun 2022. Nah, itu bisa kita adopsi untuk keperluan-keperluan operasional kita gitu ya. Nah, terkait dengan emerging issues di dalam keamanan pangan global ya, salah satu yang menjadi fokus adalah climate change, perubahan iklim dan global warming atau pemanasan global. Dan salah satu yang terdampak adalah terkait dengan kontaminasi mikotoksin. Ya, mikotoksin ini adalah toksin yang dihasilkan oleh kangkang ya. Sehingga ini dibuat oleh Codex pada tahun 2023 baru diresmikan tentang Code of Practice ya. Jadi semacam panduan untuk mencegah dan mereduksi kontaminasi mikotoksin pada singkong dan turunan dari singkong gitu ya.
Nah, ini juga ada studi, ini open access, silakan nanti bisa di search sendiri di Google tentang dampak climate change dan eh, tingkat kejadian dari kontaminasi mikotoksin, yaitu cenderung meningkat. Ini saya kutip Snapchat dari abstraknya ya, bahwa terutama kan di daerah-daerah ini ya, negara empat musim yang tadinya lebih dingin, seiring climate change ini jadi terasa lebih panas gitu ya, sehingga kenaikan suhu tersebut ya bisa memicu pertumbuhan kapang-kapang ini menjadi lebih banyak, lebih meluas ya, dan kontaminasi ini lebih sering terjadi gitu ya. Kemudian topik tentang emerging issues berikutnya adalah resistensi antimikroba. Ini kalau tahu antibiotik ya, biasanya dipicu oleh penyalahgunaan atau penggunaan berlebihan antibiotik baik pada manusia maupun pada pertanian, khususnya hewan ternak ya. Maka kalau penyalahgunaan ini terus dan banyak dilakukan, itu akan meningkatkan resiko infeksi. Artinya apa? Artinya bakteri-bakteri penyebab penyakit itu eh, jadi lebih resisten terhadap senyawa antimikroba atau senyawa antibiotik yang diberikan gitu ya. Nah, ini amandemen terbaru di tahun 2021 ya. Nah, ini contoh paper ini saya lupa ini open access juga kalau nggak salah ya, bisa dibaca gratis, jadi bisa di search aja judulnya tentang penggunaan dan penyalahgunaan dan resistensi antimikroba pada pertanian gitu ya. Jadi fokusnya pertanian bahwa hewan-hewan ternak ya, sapi dan segala macamnya itu diberikan antibiotik berlebih, nah, nanti bisa juga berdampak kepada manusia ya. Dan bahkan kalau di kotorannya nanti berdampak juga kepada tanaman gitu ya. Jadi bisa seluas itu. Nah, bagaimana teknologi dan inovasi ini menjawab masalah-masalah keamanan pangan ya, ini juga terus dikembangkan. Selain tadi masalah-masalah yang tadi eh, terus dieksplor, terus digali ya, di mapping penyebab-penyebabnya dan usaha pencegahan ya. Nah, teknologi deteksi yang cepat juga perlu dikembangkan ya. Dalam hal ini biasanya beriringan atau bergandengan dengan eh, rekan-rekan, kolega-kolega dari bidang IT, ya, bidang elektronik dan segala macamnya, bagaimana chemosensor ya, sensor-sensor kimia itu yang kemudian terhubung dengan komputer ya, nanti bisa namanya biosensing ya untuk rapid detection. Jadi bisa namanya mendeteksi mikotoksin itu secara cepat ya, rapid test ya, semacam rapid test ya. Kemudian juga perkembangan teknologi dan inovasi yang lain ya. Ini saya hanya memaparkan sekilas saja sudah mulai berkembang namanya predictive microbiology. Ini lebih kepada pendekatan komputasi ya dan model matematika ya untuk memprediksi pertumbuhan eh, mikroba-mikroba patogen ya. Ini beberapa studi yang pernah dipublikasi, direview dalam paper ini ya. Jadi tentang misalnya eh, patogenik avian influenza ya, flu burung ya pada peternakan unggas gitu ya. Jadi diprediksi dengan menggunakan beberapa algoritma permodelan ya, matematika seperti ini. Kemudian juga ada apa namanya Listeria monocytogenes ya, yang juga dilakukan pendekatan ini. Jadi ini beberapa studi eksperimental ataupun pengambilan data ya yang melibatkan permodelan matematika gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dengan pemanfaatan permodelan matematika ini apa namanya eh, perbaikan dalam praktek ya, praktek operasional pertanian dan peternakan ataupun perbaikan dalam hal penanganan bahan pangan itu bisa bisa dilakukan ya dengan lebih cepat gitu ya. Dan satu lagi mungkin ini ada seputar smart packaging ya. Sebenarnya riset-riset smart packaging ini udah lumayan lama ya, tapi memang yang betul-betul lanjut ke komersil saya kira belum belum banyak hingga saat ini ya. Bahwa adanya indikator ya, paling mudah indikator warna ya, yang menunjukkan status dari bahan pangan ini oke atau tidak untuk dikonsumsi ya. Jadi misalnya dia sudah ke arah expired maka akan berubah warna seperti ini ya. Jadi jingga tadinya warna hijau ya. Kemudian apa namanya ini akan membantu
baik konsumen ataupun retailer ya untuk bisa mensortir eh, bahan pangan yang dijual akan lebih lebih ini lagi tidak colongan lagi gitu ya terhadap produk-produk yang rusak yang segala macamnya seperti itu ya. Jadi ini beberapa eh, pengembangan teknologi dan inovasi untuk keamanan pangan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi, saya sampaikan secara garis besar saja ya. Nah, ini penutup ya. Jadi memang spektrum keamanan pangan ini sangat luas ya. Kalau tadi kita lihat beberapa perkembangan teknologi inovasi itu mungkin kayak masih apa ya, masih belum menyentuh bumi gitu ya di tempat kita berpijak gitu ya. Artinya masih mungkin industri besar yang akan pertama kali atau akan lebih awal menerapkan hal tersebut. Tapi di Indonesia ini ya, di mana sektor mikro itu menjadi lebih paling dominan ya. Dan kebetulan saya juga 1-2 tahun terakhir ini cukup banyak interaksi dengan UMKM ya. Nah, masalah keamanan pangan ini memang memang jadi PR sekali gitu ya, jadi PR sekali ya. Pangan itu apa kebutuhan pokok ratusan juta manusia Indonesia ya, tapi apakah keamanan pangan ini sudah jadi agenda prioritas gitu kan bagi para pemangku kepentingan ya? Apakah jumlah SDM yang mengawal dan handling soal makanan ini sudah cukup paham, sudah cukup kompeten dalam menangani aspek keamanan pangan kan gitu ya. Kenyataan di lapangan ini dalam berapa minggu, berapa bulan terakhir ya, dengan inisiasi yang bagus dari pemerintah ya untuk meningkatkan status gizi eh, para pelajar gitu ya. Tapi ternyata masih banyak yang kecolongan dalam hal prasyarat dari pangan yang aman sendiri kan gitu. Ya, oke, makanan bergizi, makanan harus ini kan membantu suplai gizi cita-citanya untuk menekan angka prevalensi stunting. Tapi ternyata dalam hal handling, preparasi ya, banyak yang ternyata tidak tidak eh, kompeten ataupun tidak cukup sesuai gitu ya untuk menjaga makanan itu agar tetap aman kan gitu ya. Oleh karena itu ruang kolaborasi yang menjadi terbuka lebar ya bagi seluruh stakeholder, kami dari perguruan tinggi ya, kemudian dari pemerintah tentunya yang memiliki otoritas paling besar dan sektor swasta dan bahkan sektor swasta pun ini kan sangat luas spektrumnya ya. Yang industri-industri besar sendiri gitu ya. Yang mikro ini lebih banyak lagi yang masih memerlukan sangat-sangat banyak seputar pendampingan ya, membantu mereka untuk bisa menerapkan cara pengolahan yang baik ya dan seterusnya. Dan juga konsumen ya juga perlu memainkan peran ya bagaimana meningkatkan awareness, bagaimana mempraktekkan bahwa eh, aspek keamanan pangan itu menjadi hal yang harusnya prioritas ya. Meskipun pada kenyataannya di lapangan aspek ekonomi lagi-lagi menjadi benturan gitu ya. Seperti itu. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan mungkin singkat saja bisa kita lanjutkan dengan diskusi ya. Eh, Demikian saya kembalikan kepada Mbak Putri. Ya, baik. Terima kasih Pak Kurnia atas penjelasannya terkait materi Food Safety Day tahun 2025. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk saja ya ke sesi tanya jawab maupun diskusi. Mungkin saya mulai dari Bu Elverda yang paling pertama nih ya. Untuk pertanyaannya Pak Kurnia, jika terdapat mikroplastik di makanan, apakah itu termasuk pada kontaminasi atau infeksi pada makanan juga? Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya. Nah ini topik mikroplastik ini kemarin sempat jadi ini juga sebenarnya di TOR ya, tapi saya belum masukkan. Salah satu kenapa mikroplastik di Kodeks juga belum ada rilis yang final tentang mikroplastik karena apa? Status toksisitasnya itu belum final ya terkonfirmasi. Jadi memang dalam hal dari sisi dia kan partikel ya, partikel yang sangat kecil yang berpotensi toksik. Cuman kalau yang saya baca itu memang belum final gitu ya status toksisitasnya sehingga belum ada atau belum belum dirilis lah prosedur-prosedur ataupun ini ya untuk mengantisipasi, menghindari segala macam tentang mikroplastik gitu loh. Ujung-ujungnya sih memang ya harus di hulu sih pengelolaan sampah ya. Lebih ke arah sana, lebih pencegahan sana gitu ya. Jadi kalau kitanya di pangan yang ngurusin lagi, maksudnya kayaknya udah apa
agak sulit juga deteksi ininya ya, gitu loh. Jadi bisa dibilang belum terkonfirmasi terakhir seputar toksisitas dari mikroplastik itu. Mungkin kalau ada yang mau koreksi silakan dari yang lain. Itu dulu tanggapan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kurnia. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Dimas, mungkin boleh open mic Pak Dimas, karena kesulitan untuk mengetik ya Pak. Untuk Pak Dimas, silakan untuk disampaikan pertanyaannya Pak Dimas. Apakah sudah ada nih Pak Dimas? Pak Dimas, apakah sudah ada Pak? Oke, mungkin boleh kita lanjutkan terlebih dahulu ya ke pertanyaan yang lain. Untuk Bu Rainal, dari Bu Rainal, di sini pertanyaannya, kami selalu menggunakan test kit untuk mengetahui kandungan pestisida formalin dari sayuran-sayuran, buah, daging, ataupun ikan. Menurut Pak Kurnia, test kit mana yang terbaik, negara atau perusahaan untuk digunakan? Silakan Pak. Nah, kalau mana yang terbaik saya nggak ini ya, maksudnya nggak bisa lebih baik konsul sama yang apa namanya lab yang ini ya sering pakai ya gitu. Jadi kan keperluan untuk uji-uji itu kan tergantung requirement ya, tergantung persyaratan saya kira ya. Yang penting sebenarnya kan minimal ada prosedur pencucian apa segala macam ya untuk sanitasi, hygiene itu. Jadi artinya kalaupun keperluan uji-uji terutama formalin itu biasanya kan yang dilakukan kan sidak-sidak ini ya oleh BPOM gitu ya, balai-balai POM yang di pasar terjun pasar langsung. Jadi saya kira kalau untuk aktivitas komersil yang penting minimal sekali ya prosedur-prosedur sanitasi itu diterapkan sih. Ini itu tanggapan saya. Ya baik Pak. Nah, maaf tadi dari Pak Rainal ya Pak ya. Dari Dinas Ketahanan Pangan ya Pak ya, di Kota Medan ya Pak ya. Terima kasih Pak atas Benar, iya. pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rainal. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang lain. Dari Ibu Mintarsi, izin bertanya Pak, sejauh mana climate change merubah regulation related to food safety, Pak Kurnia? Oke, terima kasih Bu. Dari yang saya baca, secara regulasi kalau diartikan masalah limit, masalah standar itu saya kira eh, belum belum kelihatan ya. Tapi yang keluar baru adalah lebih kepada panduan-panduan gitu ya, pedoman-pedoman untuk antisipasi gitu. Jadi untuk mencegah ataupun untuk menurunkan tingkat kejadian ya, likely occurrence-nya gitu ya, angka-angka kejadiannya itu bisa jadi kan dengan adanya global warming ini jadi semakin meningkat gitu ya. Jadi memang eh, dari sisi panduan standar prakteknya sih gitu ya. Bisa jadi nantinya akan ada persyaratan yang lebih spesifik mungkin dari negara-negara tertentu yang mengimpor gitu ya dari negara asal ekspor gitu. Secara umum seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kurnia atas jawabannya. Apakah sudah terjawab, Bu Mintarsi? Cukup Mbak Putri, terima kasih. Terima Oke, kasih Pak Budi. sama-sama Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Syifa, izin tanya Pak, untuk skala UMKM, praktik sederhana seperti apa yang bisa mereka terapkan untuk mengimplementasi sistem keamanan pangan? Karena kan tidak mungkin mereka semua punya resource untuk sertifikasi FSSC dan sebagainya. Silakan Pak. Baik, ini menarik sekali pertanyaannya. Eh, Sebenarnya kita bisa bisa melihat regulasi aja sih. Regulasi kalau misalnya UMKM yang untuk pengelolaan risiko rendah ya itu kan cukup PRT dan checklistnya PRT kan sudah cukup ini ya cukup lengkap gitu ya. Nah memang nanti agak repot UMKM yang produksi makanan-makanan yang harus MD ke BPOM gitu ya. Jadi itu kan harus CPPOB gitu kan. Eh, Lagi-lagi itu perlu pendampingan ya. eh Memang perlu effort dari pemerintah daerah sih. Saya lihatnya sangat-sangat memerlukan bantuan pendampingan dari pemerintah daerah dan pasti akan melibatkan kampus gitu ya karena SDM tadi ada Bapak yang dari Dinas Kesehatan tahu sendiri jumlah SDM di dinasnya kan terbatas kan gitu ya untuk menangani jumlah UMKM yang begitu banyak ya.
itu pasti perlu bantuan juga gitu ya. Jadi sinergi antara pemerintah daerah dan kampus itu eh, saya kira akan sangat membantu UMKM ya untuk bisa menjaga menerapkan sistem keamanan pangan. Dan untuk UMKM saya kira bukan nggak perlu sampai FSSI atau gimana gimana ISO 22000 ya. Minimal pokoknya syarat izin edar terpenuhi saja itu sudah sangat bagus saya kira. Seperti itu ya, Siva. Oke, baik. Terima kasih Pak Kurnia atas jawabannya. Kita lanjut lagi ke Pak Yongki. Biasanya apa yang menyebabkan regulasi antar negara berbeda, terutama untuk emerging issue seperti ETO, titanium dioxide, resistensi antimikroba, dan bagaimana harus menyikapinya sebagai pelaku bisnis atau konsumen? Silakan, Pak. Ya, ini saya posisi sebagai pengamat aja ya. Kan nanti yang lebih berwenang kan pemerintah ya, karena yang menetapkan standar itu kan pemerintah. Ya, gitu. Jadi bagaimana pemerintah itu memutuskan bahan ini dilarang, bahan ini tidak dilarang, itu kan sudah melalui berbagai kajian ya. Salah satu input praktisnya kan rekomendasi dari kodeks dari apa segala macam ditetapkan, terus nanti bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi di negara masing-masing gitu. Jadi saya kira soal ETO itu ya, ETO, etilen oksida segala macam nanti terkait dengan praktek-praktek pertanian di negara tersebut ya, juga nanti dari pasti ya, para pengusaha gitu juga ingin didengarkan ininya ya, dan apa namanya, saya kira itu memang sikap kita sih ya eh, krit- percaya tapi tetap kritis boleh gitu ya, percaya tapi tetap kritis. Nah, kita perlu mempertanyakan aja ke pemerintah eh, yang di pemerintahan nih, gimana nih Bapak Ibu, ini masih boleh sedangkan di sana udah dilarang kan gitu ya. Jadi ibaratnya ya ini. Tapi kalau untuk pilihan-pilihan pribadi sih ya udah silakan ke preferensi pribadi. Saya nggak mau makan ini gitu ya. Terus saya nggak mau makan itu silakan kembali ke masing-masing. Cuman kalau untuk bisnis kan lagi-lagi yang penting sesuai dengan regulasi saja gitu ya. Mungkin itu sih jawaban dari saya, Pak Yongki. Oke, baik. Terima kasih, Pak Kurnia. Apakah mau direspon, Pak Yongki, untuk jawabannya? Terima kasih Bu, sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Yongki atas pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad. Izin bertanya Pak, bagaimana terkait dengan penggunaan natrium nitrit yang digadang-gadang memiliki resiko karsinogenik pada skala industri? Apakah sudah ada regulasi dari kodeks yang mengatur penggunaan zat ini, Pak? Terima kasih. Oke, natrium nitrit ini sebenarnya di kita kan juga sudah ada regulasinya ya di peraturan BPOM tentang BTP itu ada limitnya ya, ada limitnya batas maksimal berapa gitu ya. Dan itu dibuat dengan acuan-acuan dari sebagai referensi gitu. Jadi sebenarnya cukup minimal sekali cukup, yang penting patuh dengan eh, limit itu aja sih aturan yang berlaku. Cuma kan nanti kadang ya di prakteknya di industri segala macam ini masih diizinkan tapi dengan jumlah yang sangat terbatas gitu loh. Di sisi lain memang kita di akademisi di peneliti juga terus mengembangkan alternatif ya, alternatif dari nitrit ini ya itu juga cukup banyak dikembangkan dan saya kira banyak industri juga sudah mulai mengarah ke sana sih, dimulai banyak yang mengurangi atau bahkan menghindari penggunaan natrium nitrit untuk daging olahan ya terutama ya, dan beralih ke bahan yang lain seperti itu. Nah, untuk saat ini ya saya kira kembali ke peraturan BPOM saja masih masih berlaku ya putar itu nitrit. Oke, baik. Terima kasih Masih. Pak Kurnia. Sudah terjawab ya Pak Ahmad ya. Kita lanjut lagi ke Pak Ihsan. Oke. Materi yang sangat insightful, Pak. Hendak bertanya tentang iradiasi produk makanan fresh untuk membunuh patogen. Apakah ada food safety risk dalam implementasi sistem ini, seperti struktur kimia yang berubah karena terionisasi dan menjadi substansi yang berbahaya? Bentar. Makanan fresh, oh iradiasi ya. Ya, iradiasi itu juga sudah ada aturan ya, Pak Isan. Jadi kalau iradiasi kan ada dosisnya ya, ada dosisnya.
Badan POM sudah mengeluarkan pedoman. eh, Setiap jenis bahan pangan tuh ada dosis yang beda-beda ininya. Kalau nggak salah yang paling tinggi itu daging ya. Kalau daging itu dosisnya bisa agak tinggi. Satuannya kilo gray, ingat saya kilo gray. Kalau bahan-bahan yang lain yang lebih tipis, yang lebih apa lunak itu dosis iradiasinya lebih rendah. Eh, saya baru mengetahui tentang itu, dosis batasan itu. Kalau apa namanya hal-hal terkait lainnya saya belum belum baca lebih lanjut, Pak. Jadi sudah ada pedoman yang bisa dicari di Google, pedoman iradiasi pangan dari BPOM seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Sudah terjawab ya Pak Iksan. Kita lanjut lagi ke Pak Taufik. Izin bertanya Pak, terkait dengan tema Science in Action, sejauh mana peran pemerintah untuk membantu perkembangan teknologi di Indonesia dalam menjamin keamanan pangan saat ini? Siapa tahu bisa jadi objek penelitian juga. Oke. Silakan. Eh, Peran pemerintah ya, ya pemerintah sih luas sekali ya, bahkan nggak bisa nunjuk satu instansi aja gitu. Jadi multi instansi. Yang sekarang ini kan BGN tentang MBG kan, mengenai gizi gratis gitu kan. Tapi di lapangannya pasti butuh yang lain juga gitu kan. Kemarin menangani kasus keracunan harus uji lab, di lab mana gitu kan. Nanti instansi lain lagi gitu ya. Jadi dalam hal pelaksanaan di lapangannya pun memang harus sinergi juga gitu antara berbagai instansi. Untuk mengembangkan teknologi, saya kira ya eh, Kemendikbudristek, Kemendikbudristek saat ini juga sudah meluncurkan lagi hibah penelitian ya. Kemudian lewat BRIN juga ada ya. Cuma memang kita jarang jarang mau ngobrol bareng kali ya. Jadi instansi-instansi itu kayak sibuk sibuk masing-masing gitu ya. Itu itu memang orkestrasinya, harmonisasinya kita agak agak ini agak berat ya kan kalau sibuk masing-masing. Saya kira para peneliti juga sudah cukup banyak ininya eh, yang bisa di follow up gitu. Cuma memang lagi-lagi tadi komunikasi ya, sharing dan segala macam ini masih belum ada ininya apa komposernya gitu untuk harmonisasi. Kurang lebih gitu, Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Bu Mintarsih. Izin bertanya lagi, untuk resistensi antimikroba ini, apakah secara aplikatif industri assessment apa yang perlu dilakukan? Nah ini mohon maaf saya belum tahu sampai arah industri assessment Ibu. Saya baru baca apa seputar ininya risiko-risiko karena kan ini juga masih kayak saya lihatnya masih tahap itu ya eh, pemetaan gitu ya, pemetaan bahaya di secara global gitu ya. Nanti di kalau masuk food chain-nya di level pertaniannya gimana, nanti level pasca panennya gimana itu eh saya belum tahu, mohon maaf. Mungkin nanti perlu saya ini lagi pelajari kembali. Terima kasih Pak Kurnia. Kita lanjut lagi ke Ibu Ratu. Izin bertanya Pak, terkait regulasi keamanan pangan yang terdapat di Indonesia, apakah sudah dapat menjadi patokan dalam menjamin sistem keamanan pangan atau tetap harus perlu mengacu juga pada regulasi keamanan pangan internasional? Oke, eh, sejauh ini saya bisa bilang kita mengarah ke hal yang lebih baik ya. Jadi semakin banyak peraturan-peraturan yang dirilis ya, yang ditetapkan terutama oleh BPOM ya dari sisi pangan olahan. Dari sisi pangan olahan tuh udah lebih established, sudah lebih rapi ya. Eh, Apa namanya? Sehingga kita sudah bisa, saya bilang sudah cukup baik gitu ya. Meskipun memang nanti kan dinamis sekali namanya peraturan ataupun regulasi keamanan pangan. Mungkin yang masih PR di ini justru di hulu, di pangan segar gitu ya. Itu kita masih PR sekali karena ibaratnya perangkat-perangkatnya baik fasilitas maupun SDM-nya yang aware terhadap keamanan pangan tidak sebanyak orang-orang di bidang pangan olahan gitu. Karena orang pangan olahan kan orang-orang teknologi pangan gitu kan. Kalau pangan segar tuh macam-macam backgroundnya yang belum tentu familiar dengan ini dengan keamanan pangan ya. Residu pestisida, kemudian toksin-toksin segala macam itu masih agak eh, apa masih belum sebaik pangan olahan gitu ya. Saya kira itu masih perlu mengacu lagi dari luar. Oke, baik. Terima kasih Pak Kurnia. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaannya Bu Suhartini. Izin bertanya, apakah ada
pelatihan khusus bagi perusahaan yang sudah tersertifikasi ya, khususnya program keamanan pangan tahun 2025 selain program HACCP dan ISO. ISO ku ISO. Nah, itu Pak Gilang yang jawab nih. Latihan. Mungkin nanti bisa dilanjut ya Bu Sartini ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Ibu atau Bapak Nizmah. Pelaku usaha pangan di daerah masih banyak yang belum memahami pentingnya keamanan pangan. Apa tips dan saran yang sebaiknya dilakukan? Iya, saya juga bagian dari kegundahan saya ya tentang jumlah pelaku usaha mikro itu paling banyak di Indonesia dan pelaku usaha mikro itu latar belakang pendidikannya macam-macam gitu ya. Sehingga saya punya terbesit saya pengen bikin tulisan untuk media massa sebenarnya tapi belum belum sempat saya ini kan ya belum rapi gitu pengen saya kirim juga bahwa eh, pendidikan keamanan pangan ini perlu perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah gitu menurut saya. Ini bukan bukan hal yang betul baru karena di negara kayak Australia, di UK, di Inggris juga itu tema food safety itu udah masuk ke pendidikan sekolah gitu dari tingkat dasar gitu. Jadi orang tuh aware sama makanan itu bukan cuma masalah gizinya gitu, tapi soal aman juga harus diperhatikan gitu ya. Mungkin mohon dukungan Bapak Ibu juga nanti kalau misalnya apa namanya gagasan ini mau saya coba angkat ya, mudah-mudahan ada yang beresonansi gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Kurnia untuk pertanyaannya. Ini di chatbox sudah tidak ada lagi ya. Atau masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Bisa open mic untuk Pak Kurnia sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan. Untuk proses sertifikasi, jika Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan tentang proses sertifikasi terkait Food Safety Management System, silakan bisa dilampirkan ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan boleh direspon atau diberi reaction atau ditulis di chat box, silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Oke, mungkin Pak Gilang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Suhartini, Pak, terkait pelatihan khusus bagi perusahaan yang sudah tersertifikasi, khususnya program keamanan pangan tahun 2025. Suaranya belum terdengar, Pak Gilang. Suaranya kecil, Pak Gilang. Masih belum masuk, Pak. Masih kecil suaranya. Boleh dicek lagi, Pak? Tes, tes, tes. Oke, sudah masuk, Pak Gilang. Oke, maaf. Oke, menarik ya pertanyaan dan jawaban tadi yang disampaikan oleh pertanyaan dari peserta dan juga jawaban dari Pak Kurnia. Banyak hal juga yang baru untuk saya. Izin sedikit menambahkan gitu ya, karena saya pernah menjadi pelaku usaha, praktisi dan juga sebagai trainer gitu. Jadi mungkin itu yang membedakan antara trainer sistem manajemen keamanan pangan yang lain dengan saya gitu. Jadi saya merasakan apa yang disampaikan oleh Pak Kurnia tadi, bagaimana sulitnya menjadi pelaku usaha. Kami pernah memiliki 4 izin edar MD, bahkan izin ke BPOM gitu ya, dan memang tidak mudah gitu ya. Bahkan untuk seorang yang sudah memahami persyaratan keamanan pangan gitu ya, butuh banyak dukungan, butuh banyak kolaborasi, baik itu dari sektor industri, praktisi, kemudian juga regulatori pemerintah, terlebih di kita multi lembaga pangan ini diatur di dalam banyak lembaga, mulai dari pangan segar di Kementerian Pertanian, kemudian ada Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian ada lagi Badan POM, Kementerian Perindustrian, Dinas Kesehatan, dan berbagai macam lembaga lainnya, sehingga butuh banyak eh, kolaborasi terkait dengan keamanan pangan. Dan kami juga
di waktu-waktu ini juga mendapatkan beberapa kesempatan membantu beberapa perusahaan, baik itu pangan segar, bahkan tadi menarik terkait dengan isu mikroplastik ya. Kami sedang membantu perusahaan recycle PET dan itu 100% recycle diambil dari botol bekas gitu ya. Dan tentu juga bukan hanya isu mikroplastik ya, tapi juga kontaminan lainnya seperti asetaldehid dan yang lain yang mungkin bisa menjadi kontaminan gitu ya. Jadi cukup banyak isu terbaru dan penerapannya juga di industri. Nah, untuk pelatihan, Bapak Ibu, kami juga ada program pelatihan dan sebenarnya ini bagian dari cara kami untuk bisa membantu terkait dengan keamanan pangan gitu ya. Ada banyak webinar, silakan saja nanti diikuti. Terkadang juga kami mengundang beberapa peserta dari instansi industri yang juga ingin terlibat, ya, tidak harus yang berbayar, tapi juga ada yang mungkin juga kami berikan diskon ataupun benar-benar free ya. Jadi seperti itu silahkan diikuti nanti apakah di akun sosial media kami di LinkedIn, Instagram ataupun yang lainnya. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Jadi perlunya kolaborasi ya dari akademisi, pemerintah, swasta, masyarakat terkait dengan keamanan pangan ini dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah hadir dan semoga bermanfaat ya dari pemaparan materi tadi termasuk juga jawaban dari Pak Kurnia dan juga partisipasi dari Bapak Ibu lainnya. Mungkin itu saja dari saya tambahan. Baik, terima kasih Pak Gilang. Terima kasih juga kepada Pak Kurnia sudah memberikan materi yang sangat insightful, Pak Kurnia. Baik, kita Terima kasih. Saya akhirnya. mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya, Bapak Ibu. Ya, sama-sama Pak Kurnia. Baik, kita akhiri untuk sesi diskusi dan juga tanya jawab Bapak Ibu sekalian ya. Kita masuk lagi ke sesi kuis Bapak Ibu sekalian. Saya izin terlebih dahulu untuk membacakan agenda training terkait dari Staff Solution. Untuk tema yang pertama, di sini ada awareness training, food defense and food fraud based on certification schema recognized by GFSI, FSSC 22000 versi 6, dan BRCGS Food Safety ISO 9. Untuk pelaksanaannya di hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025, dari jam 9 sampai dengan jam 3 sore, Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk tema selanjutnya, yaitu awareness training, dengan judul FSSC 22000 versi 6 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 28 Mei tahun 2025 dari jam 9 sampai dengan jam 3 sore Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk agenda selanjutnya, di sini ada tema awareness training terkait internal audit based on ISO 19011 2018 for food safety management system untuk ISO 22000-2018 dan FSSC 22000 versi 6 Bapak Ibu sekalian. Untuk pelaksanaannya di hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 di jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Lalu untuk yang terakhir di sini ada pelatihan persiapan dan uji kompetensi JMKP dan BNSP terkait pengelolaan keamanan pangan berbasis HACCP Bapak Ibu sekalian. Untuk pelatihannya dilaksanakan secara online pada tanggal 25 sampai 26 Juni tahun 2025. Lalu untuk jamnya dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore dilakukan via Zoom Cloud Meeting Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk jadwal uji kompetensinya diperkirakan akan dilaksanakan di bulan Juli Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk mengikuti public training dan juga pelatihan persiapan dan uji kompetensi, silakan didaftarkan pada link yang sudah tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Baik, saya izin terlebih dahulu untuk stop share. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti webinar pada hari ini. Saya izin untuk mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu sekalian yang belum terkoneksi dan juga belum follow kami di LinkedIn dan juga Instagram, silakan untuk di-connect dan juga di-follow Bapak Ibu sekalian karena di media sosial kami ada informasi terkait konsultasi, training, webinar, dan yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengikuti webinar pada hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.